anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Malam ini kita hadir bersama di Masjid Maninjau Assalam ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dirangkai juga dengan Haul Al-Alim Al-Arbillah guru kita Kiai Haji Zaini bin Haji Abdul Ghani. Kemudian pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan alhamdulillah peringatan ini terselenggara atas dukungan dan bantuan semua pihak, baik berupa dana maupun berupa materi. Pada kesempatan ini kami akan membacakan laporan penerimaan. Yang pertama, dari kegiatan menjalankan les selama 3 hari diterima Rp9.250.000, dari kotak amal Rp4.750.000, kotak dari amplop para dermawan Rp8.450.000, sumbangan dari Bapak Wali Kota Rp5 juta. Jumlah penerimaan Rp27.450.000. Untuk itu kami mohonkan kepada jamaah seluruhnya kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua yang diberikan infak sedekahnya moga berkah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita awali acara kita pada malam ini dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menambah keberkahan, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Abdullah Al-Makki. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, acara kita mendapatkan rahmat dan kita semua mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan bersama-sama menyimak pembacaan manaqib Al-Alim Al-Arif Billah guru kita Kiai Haji Zaini bin Haji Abdul Ghani yang akan dibacakan oleh guru kita Kiai Haji Jamaluddin. Kepada beliau disilahkan. بنية شيخنا ومربي روحنا علم الفضل ورسول قنبل أن تقضي حاجتنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلى الذين وعلى أن الله يهدي قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيئ واجعلنا ولكل نية صالحة وسن الخذوا إلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. شيء الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية ونوره بسراج علماء هذه الأمة المحمدية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة الأمة وعلى آله المطهرة وأصحابهم أنجم الزاهرة. أما بعد، فيقول ذو التقصير الحج محمد فضلا أشعري هذه نبذة مختصرة في ذكر مناقب صاحب الفاضلة من أهل السنة والجماعة وشيخ أهل البنجرية العالم الفاضل عارف بالله الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري رحمه الله وأرضاه. Yang ulun muliakan seluruh habaib syarifah, para tuan guru, para ustadz, tokoh masyarakat, sesepuh, tokoh agama, hadirin jamaah peringatan Isra wal Mi'raj dan haul ke-17 yang mulia Al-Alim Al-Fadil Al-Arif Billah Al-Syekh Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari rahimahullah wa ardah. Kemudian secara khusus saya sampaikan hormat dan takzim kami yaitu kepada guru kami Kiai Haji Muhammad Zafaruddin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang hendak ulun bacakan ini adalah manakibnya guru sekumpul disusun oleh sepupu sidin Kiai Haji Muhammad Fadlan Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Fadlan Asy'ari di tahun 80-an guru Fadlan ini ada pernah ke Samarinda di Gang Tanjung situ guru Fadlan. Nah, sepupu beliau sendiri mentakzim kepada abah guru karena guru Fadlan ini beliau paham. Guru Fadlan sendiri sempat sekolah di Bangil, menkasalah di Darussalam juga, dan melihat akan keelokan dari abah guru sekumpul dari segi ilmu, akhlak dan sebagainya, maka beliau tuangkan di dalam manaqib ini. Nah, mudah-mudahan berkat guru Fadlan kita dapat mengambil beberapa mutiara-mutiara dari abah guru sekumpul. Kemudian ini ada juga ulun isi catatan, banyak lagi catatan selama kurang lebih 10 tahun ulun mencatat, mulai belum bebini, waktu itu belum bebini, kada ada bisi, dan waktu itu rasanya guru di sebelah kita ini sudah bebini satu. Nah, setelah itu bulik, akhirnya ulun bini 4. Jadi ini lebih tua
Ini ya lebih tua dari Zainab, Fatimah karena ulun belum kawin. Jadi ini sekitar 27 tahun yang lalu. Catatan yang ini. Ada lagi catatan gandanya, ada lagi catatan berapa 10 tahun. Dan ulun waktu mencatat itu kekanakan. Jadi kata tahu apa yang dicatat, cuma ada masuk. Cuma setelah ulun buka, terkajut-kajut ulun buka sekalinya dasar hebat guru sekumpul tuh, dasar hebat nih karena kita baca ini selesai ya guru lah, ampun maaf. Jadi ulun mencatati, ulun catat bahati-hati, ulun mencatat. Alhamdulillah ada. Andai kata pian ini kada amun sudah dipotokopi pian tukari 50 juta ulun jual, tapi semeliar kada ulun jual kalau belum ulun fotokopi. Ini karena berharga benar, berharga. Simpan dulu. Ini guru Padlan dulu kita anuakan. Faqulu ujar guru Padlan al-alimul fadil ala ribbillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Ismul Karim, ngaran beliau yang mulia ini Guru Muhammad Zaini ngaran sidin. Walu kiba bisyekh, beliau digelari orang dengan Syekh Zaini. Syekh. Kalau di dalam literatur keislaman, Syekh itu orang yang berumur 40 tahun kalau sudah dikiau Syekh. Guru Syekh ya Syekh. Nah, tapi orang yang kayak Imam Syafi'i umur 12 tahun bisa dipanggil Syekh sudah. Kenapa? Sidin pada saat umur 11 tahun sudah duduk di atas kursi berfatwa kepada ulama-ulama besar. Syekh ngarannya juga. Nah, itu. Jadi Syekh ada Syekh ketika sampai umur 40, ada yang sudah umur belum 40 tapi ilmunya tabahur melaut. Nah, itu juga digelar Syekh. Jadi ngaran sidin Zaini bin Syekh Zaini atau guru Zaini yalah. Au bi Syekh sekumpul atau guru sekumpul. Wa qad yuqalu asy-syekh bi abis sekumpul, atau dipanggil dengan guru sekumpul atau dipanggil dengan abah guru sekumpul. Bisa juga dipanggil guru Zaini Gani. Kadang-kadang minta maaf ulun paksa sesuai dengan ini kalau ulun kada sampai hati mengiau ngaran sidin. Di antara adab kita dengan guru jangan mengiau ngaran guru, dilakopkan. Nah, ketika tahun 88 sidin masih di keraton, guru keraton sidin di Kiau waktu itu dipanggil abah guru keraton. Rancak orang mengiau guru ijai sidin di ngaran. Itu gelar-gelar sidin. Banyak lagi gelar-gelar sidin. Banyak nama itu, gelar-gelar banyak itu menunjukkan orang itu mulia. Itu guru sekumpul. Nang kayak apa Nabi kita? Nabi itu 201 ngaran sidin, semua hebat. Lebih hebat lagi di dalam Nurul Absar itu 1000 ngaran Nabi kita. Jangan main-main sama Nabi kita. Ini orang yang tenggelam dengan Nabi sehingga beliau mulia. Kemudian nasab sidin dari jihad abah. Nasab sidin Al-Alim Fadil Arif Billah Syekh Muhammad Zaini Ghani dari abah sidin Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Muhammad Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu ajma'in wa nafa'ana bihim fid darain amin. Kita hitung dari guru, kita hitung berapa sampai ke Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lah. Nalah guru sekumpul. Gua Abah Sidin Abdul Ghani, Kai Sidin Abdul Manap. Berapa sudah? 1, 2, 3. Muhammad Seman 4, Muhammad Sa'ad 5, Abdullah 6, Muhammad Khalid 7, Muhammad Hasanuddin 8, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 9 lah. Coba kau hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 8 sidinlah radhiyallahu anhum ajmain wa nafa'ana bihim fid darain amin. Coba hebatnya guru Padlan nih nah. Sidin doakan sidin. Nih coba dengari. Radhiyallahu anhu wa anhum ajmain. Mudah-mudahan selalu Allah Ta'ala meredai
abah guru sekumpul dan Datu Sidin sampai ke atas, apalagi wa nafa'ana bihim fid darain amin. Tuh ini doa nih, dan mudah-mudahan Allah taala berikan manfaat jat awak Sidin dan jat ilmu beliau semua itu kepada kita berataan yang mendengar, yang hadir, baik karena ada rekaman dan di YouTube itu memberi manfaat, asal takzim dengan beliau, itu yang penting. Nasab beliau dari Mama Sidin, Mama Sidin Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyan binti Muhammad Yusuf bin Muhammad Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu ajmain wa nafa'na bihim fid darain amin. Mama Sidin ketemu juga di Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini guru ini serba mirip sebenarnya, serba mirip. Sayyidatuna Khadijah yang wanita terbaik, Rasulullah manusia terbaik, kada ada lagi, bahkan makhluk alam semesta. Itu Sayyidatuna Khadijah ketemu nasabnya dengan Nabi juga ketemu. Ini guru ketemu juga nasabnya di Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian wayal taqianinya nah. Wayal taqi nasabu abihi binasabi ummihi fi jadi Muhammad Khalid Hasanuddin minasy Muhammad Arsyad Al-Banjari ketemu. Kelahiran beliau beliau ini dilahirkan di kampung yang disebut Tunggulirang. Wahia qaryatun saghirah fi biladi Martapura lailatal arbi'a fi 27 khallat min syahri Muharram sana 31 mi'ah wa alaf. Beliau lahir di kampung kecil Tunggulirang. Beliau lahir di situ. Ulun sempat 2 tahun di Tunggulirang dan tahu kehidupan orang di Tunggulirang itu. Artinya anu orang Tunggulirang masih hafal Yasin, masih bisa mengumpati Yasin. Orang Tunggulirang luar biasa, orang Tunggulirang. Nang kayak Hadramaut juga di Tunggulirang. Pokoknya wilayah Tunggulirang, Karaton sudahnya tuh berkat sekumpul sudah itu. Terus Kampung Melayu, Kampung Melayu. Nah di Kampung Melayu tuh ada bini ulun. Kampung Melayu, terus Murung Karaton, Martapuraan itu bujur-bujur. Pian kalau baru-baru masuk ke Martapura di Istanbul tuh kerasaan hawa orang soleh ada di dalam. Di Istanbul sudah kerasaan. Nah jadi beliau dilahirkan di Tunggulirang tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 tahun 42 Abah Guru itu lahir. Beliau ya di waktu kecilnya ya tumbuh beliau ketika waktu kecil kita lihat tumbuhnya beliau dididik oleh ayahnya sendiri Al-Arif Billah Haji Abdul Ghani dan Nini Sidin Salbiah wa irsyadihima fil adab wal akhlaq wa qiraatil Quran wa ghairiha. Jadi adab, akhlak, baca Quran itu dididik oleh abah mamanya. Sempian kita lebih mengarah bangga kalau anak belajar bahasa Inggris, matematika, apa kada dilarang, cuma dikenalkan dengan Allah Ta'ala. Jangan lupa kalau sempian mengenalkan anak dengan dunia aja kacau tuh, hancur tuh. Nah, jadi Sidin memang dididik oleh ayah beliau. Salah satu didikan abahnya yang ulun dengar langsung. Ini kita mendidik anak, mudahan anak kita berkat ini kita mendidik anak di agama. Pernah satu ketika saking abahnya itu amun ulun menilai sekarang ini waroknya abah. Jadi sampai minyak rambut anak Sidin kada kawa sembarangan. Di mana dapat minyak rambut itu? Begitu Sidin ketika itu haji siapakah memberi guru, lalu guru memakai minyak rambut, semacam minyak rambut mungkin kalau waya ini
minyak rambut tanco. Itu guru seorang bekesah. Jadi Sidin mendatangi Abah Sidin, keciuman ditampur oleh angin, dicium guru, langsung dipukul. Tapi pukulan orang tua bukan pukulan hawa nafsu, berbeda kita. Itu pukulan mendidik. Kenapa mendidik? Buktinya guru mengesahkan kejadian itu untuk jadi contoh bagi kita. Itu satu. Kedua, anak beliau memang dilokalisir untuk jadi orang baik. Abah guru sekumpul ketika beliau ya tumbuh jadi pemuda yang cerdas. Beliau waktu belajar ke wadah guru, ke majelis taklim ke wadah guru, itu Abah Sidin bertakon, "Kamana Jai? Kamana ikam hendak belajaran bahai kemana? Ke wadah guru A. Guru ini jam berapa bulik? Jam 10. Nah waktu itu beliau kembali jam 10 lewat 30 menit, setengah jam lewatnya. Kenapa terlambat nak? Anu bahai ada keperluan guru setengah jam tak anu tasita. Oh iyakah? Tidak sampai di situ, saking dijaganya anaknya. Didatangi guru, minta maaf guru, kira-kira kayak itu bahasanya lah. Orang biasa lamah limambut, orang martapula. Anu Jai ini sampai jam berapa malam tadi ke sini? Anak Sidin nih, guru sekumpul nih. Anu jam setengah 11, jam 10 lewat 3. Oh ya, anu ya terima kasih, itu aja. Dicek beliau. Nah sekarang anak kita kemana? Malam tahun baru semalaman. Ini yang ke majelis taklim. Nah ini perlu kita perketat. Anak-anak yang duduk seperti di depan ini dibiasakan untuk kenal agama, kada jamin. Apalagi bapak-bapak kita semua yang kada pernah di pondok pesantren, yang kada pernah mengecap ilmu agama, kada mau supaya selamat ke majelis taklim, kada kawa mesti kita, sebab sangu utama itu harus ada ilmu agama. Apalagi anak-anak perempuan, remaja putri kita yang disayangi, dambaan masa depan. Yang ujar Nabi, kalau kita memelihara satu anak perempuan itu sama memelihara orang sekampung. Kalau memelihara satu anak laki-laki sama memelihara satu orang aja. Jadi anak perempuan ketika dia tumbuh remaja, jangan dibiasakan hanya keluar rumah dijagai. Amunnya sudah keluar rumah tak biasa, mulai mau urak bulu ya, umur 10 tahun 11 tahun biasa keluar rumah, kada diatur oleh mamanya, biasa berpakaian yang lepas kap. Itu ngalih menagur, amunnya sudah ngalih benar. Apalagi sekarang ini anak-anak lebih banyak mengikuti HP daripada mengikuti Al-Quran. Lebih banyak mengikuti itu daripada, makanya dididik, dijaga anak kita sama-sama. Anak ulun juga kayak itu sama-sama. Jaini mendengar, kalau Ahmad mendengar berataan HP diganang, jangan tapi bano. Beliau belajar di Darussalam Sidin belajar bijiddin wajtihadin, sungguh-sungguh. Beliau mengambil daripada ulama-ulama Banjar yang tokoh-tokohnya yang mulia-mulia. Semua pan ilmu pengetahuan, dan beliau secara mendalam dan beliau mendapatkan buah daripada menuntut ilmu. Guru di Martapura, beliau di Martapura belajar, kada pernah di luar negeri. Bukan mengajarkan di luar negeri bagus, Kadramaut kemana ya. Cuma walaupun Sidin kada di luar negeri, tapi guru-guru yang alim-alim yang pernah mengajar di luar negeri ya, guru Padang, Guru Anang Sarani, itu orang-orang yang kaliber luar biasa. Sayyid Amin Qutbi, peguruan sini banyak, peguruan beliau ini yang gana-gana, yang alim-alim, dan beliau tumbuh di situ. Beliau orang yang sangat memuliakan guru Sidin. Jadi beliau pulang pergi ke tempat para ulama belajar, Sidin bujur-bujur.
Dan adalah wakana sahibul manaqib, abah guru sakumpul ini rahimallahu alaih qawiyul hibzi wal lil awqat. Sidin kuat hafalan, kuat hafalan, dan mengenai waktu itu bagaikan mutiara, ya, yang terhingga harganya, ya. Maka apabila itu waktu lepas, beliau tidak meninggalkannya. Jadi beliau ini luar biasa, abah guru sakumpul. Banyak lagi yang dianuakan sinilah. Kemudian beberapa nasihat beliau, bedarus saja nah, bedarus saja. Tulisannya tulisan kekanakan bahari, nah tulisan, oh ini tulisan ulun waktu masih kekanakan. Kalau tulisan ulun wah ini cantik benar, bebinian melihat tulisan ulun langsung tertarik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah diantaranya ya ujar sidin tauhid, fikih, tasawuf, beribadah, tauhid, fikih, tasawuf, beribadah, sempurnakan semuanya. Fikihnya jangan tipis, tasawufnya jangan tipis, tauhidnya jangan tipis. Amun serba tipis ia rancak menyalahkan orang. Man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Makanya kita jangan menutup ilmu, banyaki guru, belajar guru, banyak-banyak guru. Itu boleh kita banyak guru untuk khazanah pengetahuan kita, tetapi satu guru yang kita jadikan mursyid, guru yang mengantarkan kita kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah itu mursyid segala orang, semua guru. Nah jadi kalau gurunya, contoh guru Imam Hanafi itu 700 guru sidin. Kalau guru ulun mungkin sekitar 200 guru ulun, termasuk guru yang ada di SD 20 ini ulun catat juga semuaan. Guru-guru mungkin yang profesornya ada sekitar 10 guru ulun profesor, yang ulamanya, yang kiainya mungkin di atas 100-an. Jadi banyak peguruan juga. Nah semua itu jangan sombong lawan peguruan. Ente mungkin guru kita di SD anunya gelarnya S2, jarang-jarang ada S3 kita sampai profesor. Imbah jadi guru, gurunya di SD, imbahnya jadi profesor, kada mau lagi mencium gurunya di SD. Nah itu profesor tambuk. Jadi jangan merasa hebat daripada guru. Biar nengke apa hebatnya, kita harus di bawah telapak kaki guru. Jangan itu dari sikap di hati aja tinggi lawan guru, selesai kada barakaran beberkat selama-lamanya. Ini yang diajarkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tuh. Kemudian ujar sidin lagi, biar tidak bisa bepandir asal bisa pelaksanaannya. Biar kada bisa bepandir asal kau mamalakan. Kadu sayang kadu sayang muluk-muluk. Biar aja situ kita kada bisa. Yang penting amalnya daripada omongnya. Kayak ulun ini kan omongnya aja belum tentu bisa mengamalkan. Di dalam hati ujar sidin tidak ada yang bersifat wujud kecuali Allah. Nah itu bahari catat-catat aja, pahamnya sudah. Orang yang duduk membicarakan dunia tidak bisa tenang. Kalau dunia aja dibandirakan pasti kada tenang tuh. Dunia aja, makanya berduduk on guru den, biar dunia dikisahkan. Ada kisah Nabi, ada kisah ulama. Jadi kalau duduk ujar sidin kada bisa tenang. Habib Ali bin Muhammad radhiyallahu an ujar sidin, kalau kita benar-benar menghadap kepada Allah, niscaya kita mendapat guru yang menuduhkan ke jalan Allah. Kalau kita bujur-bujur kepada Allah, Allah itu yaitu akhirat ya Allah, menuju ke situ tujuan kita pasti, karena Allah Ta'ala pasti kita akan mendapat guru yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amun setengah-setengah juga akan dapat juga guru yang membawa kita kepada Allah. Kemudian ada lagi catatan ujar sidin, kita wajib yakin bahwa guru yang mursyid, guru yang membimbing kita, guru yang wali, guru yang mursyid, beliau adalah wali.
Lah, misalnya ulun memadahkan abah guru sekumpul tuh guru mursyid, wajib ulun meyakini sidin wali, wajib meyakini wali. Selesai, untung kita walaupun sehina-hina kita, tapi guru kita mulia, umpat juga kita mulia. Pian kada pernah bertemu dengan guru, tapi cinta lawan orang pernah bertemu guru, jadi aja, jadi tersambung. Kita mesti beradab yang tinggi kepada beliau, jangan mengiktirad, jangan mengkritik, jangan uja guru, jangan mengisap rokok kretek. Nah, guru-guru yang mursyid, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Maturidi, Al-Imam Ghazali, Junaidi Al-Baghdadi, dan semua itu orang-orang mursyid. Wajib kita beradab, bukan adab biasa ujar sini, beradab kelas tinggi artinya beradab benar. Siang dan malam hati kita terpaut dengan mereka, kemudian kita boleh mudahan kawa didengar, boleh kita menyatakan Imam Syafi'i masuk surga, bukan menentukan Imam Syafi'i masuk surga. Dan ini justru ahlu sunnah wal jamaah, ini guru mengajarkan. Boleh kita mengatakan Imam Syafi'i masuk surga, boleh. Karena apa? Jalur baik sangka, karena persyaratan Imam Syafi'i itu beliau bukan orang soleh aja, mencetak orang-orang soleh. Persyaratannya di Quran, di hadis sudah ada. Maka kita dari baik sangka dengan guru. Baik sangka dengan guru itu salah satu beradab dengan guru. Nah, lalu menetapkan Imam Syafi'i, ujar ulun, Imam Syafi'i aku menentukan sidin masuk surga. Itu yang kada boleh, karena kita akan jadi Allah Ta'ala dengan Rasul. Tapi kalau kita menyatakan Imam Syafi'i masuk surga karena baik sangka, nyata baik sangka kita kada gampangan. Imam Syafi'i itu pernah ke makamnya Imam Syafi'i berkat guru di Mesir, makom sidin. Nah, terus jangan ikuti mazhab, ini kan aja, ini pembahasan seorang ini. Nur Nabi Muhammad, ujar sidin, Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menta'alluqi seluruh wali. Wali itu bergantung dengan nur Nabi Muhammad, menta'alluqi seluruh wali. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi seluruh alam ini, ujar sidin. Nah, umur golib pada akhir zaman baktatan. Umur golib fi akhir zaman baktah. Umur itu di akhir zaman, umur di akhir zaman ini baktah, bakajutan. Jadi jangan kepedean panjang umur, sehat-sehat, apalagi memang ada jantung, ada itu, ada ini penyakit bawaan. Yang kada ini rata-rata sehat benar sih, kada apa teng mati sih. Makanya nengke apa caranya? Ini kada dikesahkan sini itu, artinya kalau kita mati bakajut, makanya amalan kita baca istighfar, baca salawat, jangan menggaduhi orang banyak, habis kena pahala kita. Itu yang kita siapkan, sebab siapa tahu mati kita kada ada apa dibawa-bawa. Nah, itu menghadap itu. Kemudian kita serumah dengan mama, dengan abah, dengan nenek dan lain-lain, apakah sudah minta ampun? Yang serumah dengan mama, dengan abah, dengan nenek, dengan dingsanak, apakah sudah minta ampun? Tak celengi, tak pandir yang kasar, sudahkah minta ampun? Nah, minta ampun setiap saat. Bila membaca la ilaha illallah dengan nyaring, ujar, nah ini dengan nyaring,
Lah, jadi zikir itu ada nyaring, ada share. Nah, ini yang nyaring bila membaca la ilaha illallah dengan nyaring, ujar sidin diampuni dosa 40.000. Kalau dosanya habis, maka dosa keluarga yang diampuni. Terus mulai anak-anak jangan terlalu banyak gaulan, bisa membuat hal aja. Jadi mulai kekanakan jangan terlalu banyak berkekawalan, dipilih kawal. 4 yang pasti diterima pahalanya, 4 macam yang pasti diterima pahala. 1, istighfar, orang minta ampun itu pasti diterima. Yang kedua, menuntut ilmu. Yang kedua, menuntut ilmu pasti diterima pahala. Yang ketiga, sedekah. Sedekah di mana sedekah itu sekalipun ria tetap dapat. Di mana pintangan menyenangkan hati yang menerima. Jadi pahalanya hilang, misalnya kita ria, amun ikhlas tuh kado sedekah. Ini yang ria menyumbang masjid 100 juta, minta umum makan. Anu jangan sampai jamaah lah kada mendengar padahal ngaranku. Terima aja. Tapi senang kada pengurus masjid. Senang pintangan menyenangkan pengurus masjid itu. Jamaah senang juga 100 juta. Ya kalau tuh. Nah, itu. Terus salawat kepada Nabi itu pasti sampai. Nah, menuntut ilmu pahalanya itu pasti. Ya, menuntut ilmu. Makanya sampean kalau amal jariah itu bisa berakhir, bisa habis amal jariah. Walaupun bisa kepanjangan, tapi itu bisa habis, dijual orang atau terbakar habis. Nah, tapi sedekah terbatas, infak terbatas, tapi ilmu yang bermanfaat kada ada batasnya. Terus aja itu, terus sampai kiamat kita dapat sahamnya, dapat pembagiannya. Ujub yaitu lupa nikmat Allah waktu beribadah. Ibadah apa aja? Fa'alaikum bil jamaah fa inna yadullah fil jamaah. Kemudian alhamdulillah bisa qasad doa. Terus alhamdulillah qasad Al-Qur'an bisa juga. Alhamdulillah dalam hati yaitu himung senang terus dengan Tuhan. Alhamdulillah Allah. Alhamdulillah dalam hati senang terus dengan Tuhan. Yang penting ulun ya Allah hendak ada duit, tapi ini kada boleh dikesah dengan orang. Hakikat batin kita dengan Allah, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, ulun miskin kada berduit, kada apa-apa, asal pian ridho, senang terus dengan Allah. Berduit senang juga, tapi kok caranya kayak ini. Ulun ada yang mano, ya Allah ulun pian karena ulun bersama pian, maka ulun ridho kada pian bari duit. Pian bari duit senang juga ulun sama dua-duanya, tapi ulun ya Allah karena belum sampai ke tingkat wali, kalau bisa dirancaki dibari duit ya Allah. Ternyata memang bujur, setelah dipikir-pikir dasar nyaman banyak duit juga daripada kada. Nah, kemudian sirrul hamdi, rahasia. Jadi alhamdulillah dalam hati himung senang terus dengan Tuhan, apa aja nyaman kakada. Yang penting otakku kada rusak, agamaku kada rusak, aku ridho terus dengan Allah Ta'ala. Yang penting aku kada meninggalkan perintah utama sembahyang 5 waktu. Kemudian rahasia alhamdulillah tadi yaitu apa itu, selalu ingat nikmat Allah. Amal batin perbanyak, amal sunnah, amal zahir zikrul minnah, mengingati nikmat Allah Ta'ala. Jangan mati kecuali dalam keadaan cinta kepada Nabi. Ujar Nabi, ikam kada boleh cinta kepada yang lain kecuali cinta lawan aku. Amun ikam lebih cinta kepada yang lain, aku kada diandak di atas segala-galanya, maka iman ikam kada sempurna. Makanya sidi suruh mati, jangan mati kecuali dalam iman, dengan cinta. Meninggalkan sunnah makruh, jangan mengingat
mengingatkan bala. Nikmat banyak, bala aja terus diingatkan. Sangsara tuh, gembirakan hati terus menerus. Disuruh gembira hati terus menerus. Ujar sidin, alhamdulillah sudah turun. Alam nasrah itu sudah turun. Alhamdulillah minimal 17 kali kita baca sehari semalam itu. Segala puji itu orang gembira kepada Allah. Kalau sempian sedih terus itu melihat muka kita aja sedih, stres, maka banyaki banyaki senang. Ada jalur untuk senang, banyaki selawat kepada Nabi kita. Ujar sikin, ingatkan bila dapat bala musibah, ketawa aja, sebab ini adalah apa sebab ini mulia ya, dan derajat itu syukur. Orang syukur itu memandang bala sebagai nikmat dari segi kemuliaan dan derajat. Jadi orang jangan mengingat musibah, apabila dapat musibah katawa aja, senang aja, karena itu akan memuliakan kita. Kalau kita kada berdosa, diangkat derajat kita ya, memuliakan kita, diampuni dosa kita. Kemudian ada di sini betapa ruginya kalau akal tidak digunakan untuk mengingat nikmat, yaitu Nabi kita tuh paling besar tuh, nikmat terbesar. Kalau hendak bangun tengah malam, makan malam kurangi. Kalau orang dosa sedikit, yang rajin ilmu dan amal ibadah. Jadi kalau dosa kita, tanda kalau kita pengoler beribadah itu artinya dosa kita banyak. Kalau untuk rajin menuntut ilmu dan beribadah, kurangi dosa, kayak apa? Minta ampun. Setiap perhiasan, setiap sesuatu ada perhiasannya, dan perhiasan orang berdosa adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Selama dunia masih dipandang, maka persatuan tidak akan bisa dicapai. Artinya DPR-nya ke apanya kalau dunia semata, persatuan tidak bisa dicapai. Selama madu yang pertama dengan madu yang kedua masih dunia, kada bakalan persatuan itu akan tercapai. Bisa bakalai di tengah jalan. Tapi saya sebagai pelaku yang memang ahlinya, saya siap aja untuk itu. Bakalai di jalan kah? Ada Bapak asal tambahan. Sekira jangan pusang, nih. Sekira jangan pusang, jangan sakit kepala, jangan jantungan, lakas mati. Sekira jangan pusang, dunia jangan tapi diurus, dan jangan bahutang. Jadi bahutang kecuali bujur mati kalau kada bahutang. Nyaman tuh hidup. Jangan bahutang. Itu. Apalagi yang berbunga, jangan. Berdagang sekadar kemampuan saja, jangan bahutang, Jarsiden. Nah, Goyib nazral khalqi binazrillahi ilaika min hadar rujil ladzi buwasabikum wal khalqum jami'an. Adapun ibadah dasarnya adalah ikhlas. Kalau tidak ikhlas maka ibadahnya maksiat. Jadi dasarnya ikhlas. Ini pembahasan ikhlas, belajar seorang karena ikhlas. Ada terakhir mana yolah? Ada ini orang bahari, jangan mana itu orang. Nah ini sih. Supaya keturunan kita jangan jahat, perbaikilah keadaan kita dari sekarang. Jangan menggawi yang kada kekaruan, maksudnya dosa. Jadikanlah hatimu menyebut yang ingat baik-baik saja, zikrullah. Nah jadi supaya keturunan kita baik, yang berikutnya jangan mucil kita, jangan mucil. Sebab itu tabungan kita. Sering ulun sampaikan di majelis ini, kalau pian berkumpul duit, bercari duit pontang-panting mulai pagi sampai sore, dapat duit 100 miliar, siapa yang mengambil duit tuh? Mewaris siapa? Anak, kalau anak, bini, cucu. Kalau anak kita meninggal, cucu. Siapa? Sampai 7 turunan ada. Kalau tuh orang yang sugih sampai 7 turunan. Ada yang seikungnya miskin. Aku keturunan orang sugih, tapi kenapa aku ikam miskin jar? Aku keturunan yang ke-8. Nya kan sampai 7
7 turunan aja. Jadi kesugihannya sampai 7 itu berupa harta. Tapi jangan lupa bahwa kita harus bertabungan kebaikan, beribadat, ikhlas, sembahyang, bersedekah. Memang sakit tuh bersedekah. Ya, Isra Mi'raj nih ngalih bersedekah Isra Mi'raj itu. Padahal duitnya banyak aja, kadang maunya mengeluarkan itu ngalih. Nah itu dikeluarkan. Kenapa? Itu berketabungan kebaikan dan itu pasti anak kita merasakan kebaikan itu. Jadi kalau anak kita kadang anak jadi jahat, banyak lawannya hawa nafsu kita, banyak ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Ini aja dulu yang dapat ulun sampaikan. Abah Guru kembali ke rahmatullah, kami kadang-kadang meninggal, adab lawan sini itu hidup aja berpindah tempat karena wali itu kadang mati. Tahun 2005 beliau meninggal tanggal 10 Agustus tahun 2005. Tahun hijriahnya tanggal 5 Rajab. Tanggal 5 Rajab. Jadi sudah 17 tahun yang lalu. Waktu itu bukti sidin wali besar pas sawat hendak ke Banjar tuh kadada. Jadi kami ada yang ke Surabaya, habis sudah ke Surabaya transit hanya ke sana. Kami berkat guru Udin, kami ada 19 orang termasuk Guru Rusdi, anak Guru Bangil. 19 orang guru Pudi itu murid Abah Guru juga. 19 orang menyewa pesawat polisi waktu itu. 19 orang pesawat polisi kami ke Banjar Marasai menyewa. Ulun jadi pramugaranya yang melayani itu. Nah, jadi Abah Guru sekumpul pokoknya kayak itu pian baik-baik sangka aja kepada Abah Guru sekumpul biar yang kada ketemu asal pian bepatehah dengan Abah Guru sekumpul termasuk tuh. Jadi ibarat kapal ada cantolannya, pian mencantolkan Abah Guru Al-Fatihah gas Abah Guru sekumpul umpat pian di situ termasuk sidin. Insyaallah pasti pian tak umpat lawan sidin. Umpat aja dengan sering berfatihah dengan Abah Guru sekumpul, insyaallah hati pian dibawakan ke situ. Nah, dengan sering berfatihah dengan Abah Guru sekumpul, pian terpaut hati dengan sidin. Setelah terpaut hati dengan sidin, pasti ajaran sidin pian dangari. Kalau sudah pian dangari, hendak mengamalkan. Setelah anak mengamalkan, isinya sekalinya Nabi beratan. Akhirnya pian mengamalkan ampun Nabi. Setelah diperiksa Nabi itu kepada Allah. Oh rupanya menyembah Allah Ta'ala jauh ujung-ujungnya. Maka harus bertangga menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf. Ulun hanya berencana 10 menit. Ini sudah lebih dari setengah jam. Ya, saya kira ini dulu, minta ampun maaf atas segala kekurangan. Langsung kah? Oh ya. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya akan kita dengarkan ceramah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang pada malam ini akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Kiai Haji Muhammad Zafaruddin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim.
وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عند ذكر الأولياء تنزيل الرحمة. Yang kita muliakan para habaib dan syarifah, baik yang ada di sini maupun di mana-mana. Kemudian wabil khusus di tempat kita ini ada di belakang Habib Ahmad Ahdal, kemudian saudara beliau Habib Mahmud Ahdal, ada juga Habib Hamid Ahdal, dan mungkin ada lagi di antara jamaah ini ada habib-habib yang kada ketahuan di sini. Juga syarifah-syarifahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur-umur beliau dan mengabulkan hajat beliau. Mudah-mudahan kita berkat beliau diselamatkan Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian salawat dan kemudian yang kita muliakan para tuan-tuan guru kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun di mana-mana, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Jamaluddin dan guru Muhammad Ilmi, juga guru-guru yang lainnya. Semoga Allah memanjangkan umur guru-guru kita semua, menyehatkan badan, dan yang sakit disembuhkan, dan mudah-mudahan mengabulkan hajat-hajat beliau. Mudah-mudahan kita berkat beliau selamat di dunia dan di akhirat. Juga panitia masjid atau panitia hari besar Islam ini atau perayaan Islam dan haul guru kita semua, dan yang kita muliakan juga para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur, pada malam ini kita dikumpulkan di tempat ini dalam acara yaitu Isra Mi'raj dan haul guru sekumpul. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah yang banyak dari Rasulullah dan dari pencinta Rasulullah, wali min awlillah, yaitu guru kita sekumpul. Dan selawat dan salam kita haturkan ke hariban junjungan kita Sayyidul Wujud wa imamun likulli mawjud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua berkat mengadakan acara kayak ini dapat syafaat Nabi di dunia, lebih-lebih syafaatul uzma yaumul qiyamah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita memperingati perayaan Isra Mi'raj adalah salah satu tanda cinta lawan Nabi dan mengharapkan syafaat Nabi dan mengharapkan berkah Nabi dan mengharapkan madatnya Nabi. Mengadakan Isra Mi'raj, mengadakan haul tidak lain tidak bukan mengambil berkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi Muhammad ke sana kemari, Isra dan Mi'rajkan itu adalah pada zahirnya Nabi melihati tanda-tanda kebesaran Allah. Namun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menaikkan Nabi Isra dan Mi'raj supaya bubuhan yang di langit itu mengetahui asal berkat yang ada di langit itu. Asal berkat di langit itu baik arasnya, kursinya, lauhul mahfuznya, surganya, nerakanya, malaikatnya, semua yang ada di langit, alam malakutus samawati wal ard, supaya ditunjukkan oleh Allah Ta'ala inilah sumber berkat. Yang sumber berkat ini dari Allah. Allah menurunkan berkatnya
liwat Nabi Muhammad. Makanya bubuhan langit kesenangan lawan Nabi Muhammad, maka mulialah dengan Nabi karena hendak mengambil berkat Allah liwat Nabi. Jadi utusan Allah, Rasulullah itu artinya utusan Allah. Utusan Allah yang bernama Nabi Muhammad, utusan Allah. Sebab kalaunya Allah Guru Jamal, kalaunya Allah Ta'ala langsung turun ke langit, kurang langit kada kau melihat Allah. Karena Allah laisa kamislihi syai'un mukhalafah lil hawadis. Maka Tuhan berperantara liwat utusannya. Siapa utusan Allah? Sayyiduna Muhammad. Utusan tadi ke langit, maka masing-masing malaikat, masing-masing nabi-nabi yang telah ada di langit itu mengambil berkat semuanya lawan Sayyidina Muhammad. Nang diambil itu berkat Allah cuma liwat nabi. Ya kah? Makanya nabi itu dingarani ainul berkat, kanzul barakat, kanzul ataya. Nabi kita itu, Nabi kita. Dan apa-apa yang dijajak oleh Nabi, malam itu malam berberkat. Karena Nabi waktu itu berjalan di malam itu, malam Senin, berberkat malam itu. Malaikat yang membawa Nabi, Jibril, Mikail, Israfil, berberkat malam itu. Apa arti berkat? Bertambah-tambah kebaikan Tuhan. Tuhan meluruh kebaikannya kepada orang-orang terhubung dengan Sayyiduna Muhammad. Ya kah? Burak yang ditunggang Nabi pun berberkat. Kenapa? Karena menjadi kendaraan Nabi Muhammad. Ayo, singgah Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram berberkah karena ainul berkah ada di situ. Sampai ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa pun berberkah. Kenapa? Karena dihadiri oleh ainul berkah Nabi Muhammad. Nah, semuaan dang dulu. Pemulaannya mesti tegang dulu kita. Dimasukkan dulu. Sebab amunnya kada masuk ini kayaknya macam-macam nih. Dianggapnya Nabi Muhammad orang biasa. Ini ulun mengisahkannya supaya sama-sama kita meneliti memikirkan ini orang hebat. Masjidil Aqsa mendapat berkah, naik ke langit, langit pun naik ke aras, ke kursi aras, itu pun menghadang-hadang ainul berkah. Padahal sebelumnya berkah sudah ada di mana-mana. Nabinya belum naik lagi, Rasulullah belum naik, utusan belum naik lagi, belum Isra Mi'raj. Bahkan sebelumnya itu Nabi kita masih di alam azal, belum nampak lagi di alam syahadah. Tapi alam syahadah sudah merasakan berkat Nabi Muhammad. Ya kah? Kenapa tak? Orang yang belum hadir lagi di alam syahadah, tapi di alam azali Tuhan sudah ada, bro. Sudah ada, cuma belum keluar, masih dalam tanjizi qadim.
Di tanjisi hadis belum lagi, tanjisi kodim sudah ada. Alam syahadah, samuan alam syahadah, alam yang nyata, malakut, jabarut, alam lahut, alam nasut, alam apa lagi itu, alam dunia, alam akhirat, alam semua alam. Merasakan berkat Nabi Muhammad. Orangnya belum begitu lahir 12 Rabiul Awal. Nah ini kezahiran daripada kenampakan daripada hakikatul Muhammadiyah, hakikat Muhammad sebenarnya kenyataannya di situ. Nah Tuhan tampakkan ke alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi kita ini belum lahir lagi sudah memakai ampun sidin. Nabi Adam berdahulu pada Nabi nisbah basarannya manusianya, tapi sudah merasakan berkat itu. Jadi Nabi kita ini awalu, akhiru, zahiru, batinun. Awalun huwa awalun, huwa akhirun, huwa zahirun, huwa batinun. Awal, akhir, zahir dan batin sudah nampak di alam semesta. Nah jadi yang kita rasakan ini berkah Nabi. Memang pada hakikatnya berkat dari Allah, tapi Allah menunjukkan berkatnya liwat wujud kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Supaya jangan pusing, enggak ini lah, supaya jangan pusing. Umpamanya Habib Zainal berisi duit, kalau sampai belah sini aja lah. Nah contoh supaya nyaman. Nih guru ilmu ini berisi duit umpamanya 10 miliar. Contoh 10 miliar nih Habib guru ilmu ini berisi duit. Sidin kada kamu ditamui karena kesibukan yang luar biasa. Mungkin bini 4, mungkin bini 2, atau ada bini sama sekali kemungkinan, sehingga kada kawa ditamui. Jadi duit yang seperti ini pada aku minta bagiakan duitku kepada masyarakat yang ada di masjid ini. Umpama jangan ditagihkan ini, umpama diunjuk isidin duit ulun 3 miliar, ulun membagiakan lawan pian. Jadi duit tang wadah ulun ini duit siapa? Duit guru ilmi. Ya kalau bro, cuma nama membagiakan tuh ulun. Kenapa? Karena atas izin pian, atas izin guru ilmi, ulun membagiakan nang pian pandang zohir Udin, ya kah? Haji Udin, nih orangnya pian pandang zohir, pian pandang batin pian, duit nang wadah Haji Udin nang ini nah, ampun haji guru ilmi. Jadi zahir tambus ke batin. Makanya karena si zahir si batin ini bernampak bejahir ke batin. Ada ini, maka inilah kezahiran daripada batin. Batin hakikat. Jadi kezahiran Tuhan, kezahiran Nabi itu kezahiran hakikat daripada sebenarnya siapa yang membagi itu. Makanya kalau kita hendak melihat kenyataan Allah, Tuhan bersifat pemurah, lihati Nabi. Siapa hendak melihat Tuhan itu melihat kuat di hati Nabi, hendak sabar di hati Nabi. Jadi Nabi itu adalah cerminnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu naik bubuhan Nabi itu mengambil berkat liwat Nabi Muhammad. Makanya karena ini membawa barang nanggana, membawa rahasia besar,
sirrullahil a'zam. Nabi Muhammad membawa rahasia Tuhan yang besar, maka Nabi kita dinamai dengan Sayyiduna Sirrullah, rahasia Allah. Membawa rahasia Tuhan. Karena siapa yang mengingat Allah, hakikatnya siapa yang mengingat Nabi, hakikatnya mengingat Allah. Menyebut Nabi, hakikatnya menyebut Allah. Mencintai Nabi, hakikatnya mencintai Allah. Maka Burak pun dengan lemah lembut membawa, walaupun laju tapi ada kerasaan. Kan ada orang tuh yang laju tapi ada kerasaan, karena supaya penumpang jangan sampai terganggu. Jadi supir itu mencari supir yang lemah lembut, walaupun nyala jujur nih, mulai umpamanya mulai Palaran menuju ke Balikpapan, ya kalau laju 200 kilometernya, tapi penumpang kada merasa itu guring. Nah, dia Burak kada kawa, kada maunya supaya Nabi itu sakit tuh kada mau, menyinggung perasaan Nabi kada mau. Burak itu Burak ini, ya Allah, lawan Nabi kada pernah bermimpi. Ya Allah, lawan Nabi biasa bersalawat kada mau, lawan Nabi maka biasa cocok aja pang juga. Nang lawan Nabi biasa-biasa aja kada mau ke Nabi. Kan kita ini alhamdulillah walaupun bungul guru ilmiah tapi hati lawan Nabi pintar ngarangnya itu. Lihat di guru sekumpul urang nang selalu ta'alluq lawan Rasulullah. Nang lain itu banyak pang bukan wali-wali itu. Cuma ini kita nang di Kalimantannya guru lah nang sidin ini pang guru sekumpul nih. Makanya cok aja diberi Tuhan derajat luar biasa, haul bertambah, orangnya banyak kan. Kita juga punya kerasaan berkahnya tuh, kerasaan berkahnya kita. Alhamdulillah. Naik lah berkah, naik jatuh. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, walhasil orang yang selalu mengingat Nabi, menghadirkan Nabi, bujur apa kata guru jamaah tadi, walaupun kita kada pernah ketemu dengan orang seperti guru sekumpul, tapi di hati ada cinta. Ya cinta itu almar'u ma'aman ahab. Apalagi Nabi kita Muhammad. Guru sekumpul jalannya 100% jalan Sayyidina Muhammad. Inya Nabi Muhammad ini jalan. Nabi Muhammad ini jalan. Kalau bahasa Arab turuk jalan. Tariqatul Muhammadiyah. Jalan. Untuk apa kita liwat Nabi? Untuk sampai kepada Allah. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya Nabi Muhammad bukan Allah. Sepakat lah. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Tapi kita kada kawa mengenal Tuhan, kada kawa kita sampai kepada Tuhan, kepada Allah, kecuali meliwati jalan Nabi Muhammad. Nang kita bermaulidan itu di jalan. Nang kita bersalawat itu jalan. Karena hendak tahu kelakuan Tuhan, apa kehendak Tuhan, pandur ila Sayyidina Muhammad. Pandang Nabi Muhammad. Syahid, saksikan Nabi Muhammad. Apa kehendak Tuhan, nampak di Nabi. Kalau kita hendak melihat apa yang dikehendaki Nabi, iya dari Tuhan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Karena Bapak sekalian, banyak adat orang yang berpendapat apabila kita nih ketujuh menyambat Nabi, ketujuh berkisah Nabi, jarang berkisah Tuhan.
Model seakan-akan guru Jamalai dipadahakannya kita ini malah bihakan Nabi atas Tuhan. Diam dulu, aku hendak main sulap kan habisnya ya. Dengari, wali Allah Ta'ala, guru hendak main sulap lah. 2 tambah 2 berapa? 4. 3 kali 5 bang berapa? Nah, berarti bisa berhitung sudah. Ya kan? Ya lah. Katanya Abah, kalau Abah kawin lagi itu kan. Tuh Abah. Katanya Abah kamu kan suruh kawin lah. Nah. Ya. Ini guru anak pesulap ya. Oke ada Abah angkat. Iya. Nah ikam cari kena cari apalah, cari penyandaran sandar. Nah bersandar ya. Nah kemana? Ya situ aja, jangan kemana-mana lah. Diaman ya, jangan. Guru hendak bersulap lah. Ini berapa? Berapa ini? 7 ini. Berapa? Bujur, ini 7 juga. Ini berapa? 7. Angka Arab 7 ini. Nah, pintarnya. Nah, 7. Berapa angka Arab? Berapa? Arab berapa? 7 kalau. Ini berapa? Kalau ini bang, berapa? Nah 2 bujurnya. Kalau ini berapa? 7 tuh. Ini komplikasi, ini kombinasi antara Arab dengan Indonesia. Kalau ini berapa? Nah 1. Kalau ini 2. Ya kalau ini bang 10 bisa berhitung kalinya. Ini bang. Nah 3. Ini bang ini. Nah 3 ini bang. Apa? Kan pintar. Kak anak aja pintar ya Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah pintar berdiamlah. Nah. Sini kan. Sini supaya kamu ketawa lebih dalamnya lagi. Sini Pak. Jadi orang mudahan jadi orang alim bertaala, orang soleh bertaala. Panas aja. Nah itu 7. Jangan deh. Kena gampang kena urusan lah. 3 kali 4 berapa? Lalu saya kena kamu. Banyak orang menyangka kalau kita memadahkan, kita ini mengesahkan Nabi, berhimat tuh Nabi nih, sampai bipeh ada nama ucap bahjar. Modelnya itu hilang Allah Ta'ala guru. Ini hilang Allah Ta'ala nang timbul Nabi Muhammad. Jadi seakan-akan itu kita ini memadahkan apa ngarang itu melebihkan Nabi daripada Tuhan. Padahal bukan itu. Justru kita mengesahkan Nabi habis-habisan, bertambah nampak Allah Ta'ala itu. Kenapa? Karena apa-apa nang di wadah Nabi itu 100%, 1000%, 1.000%, sama miliar persen. Kalau siapa kah? Gak persen itu lah. Itu ampun Tuhan yang itu. Ampun Allah Ta'ala. Ampun Allah. Ampun tuh. Ya kalau. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit, pelukismu agung, siapa gerangan pelangi-pelangi. Nah adalah pelangi itu ciptaan yang lain, kan ada Tuhan yang menciptakan itu pelangi.
Bintang kecil di langit yang tinggi, siapa yang menciptakan? Allah. Alam semesta, siapa yang menciptakan? Allah. Ibu dan ayah, siapa yang menciptakan? Rezeki, siapa yang menciptakan? Makanan, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan kanyang siapa? Yang menciptakan rasa siapa? Yang menciptakan anak siapa? Semua Tuhan yang menciptakan. Penciptaan Allah yang paling besar adalah wujud Nabi kita Muhammad. Iya kah? Nah, padahal kita menyebut-nyebut Nabi ini supaya sampai kepada Allah. Karena yang menciptakan Nabi ini Allah. Maka bila ingati Nabi, ingati ciptaan, kita sudah tahu Nabi Muhammad ciptaan. Maulah kita melebihkan Nabi pada Tuhan, sedangkan Nabi itu ciptaan Allah. Sehebat-hebatnya kita memadakan Nabi itu hebat, berarti itu kehebatan siapa? Kehebatan Allah. Jadi Nabi itu kehebatan Allah, haibatullah, jalalullah, jamalullah, jamalullah. Manusia makhluk yang paling agung, paling indah, paling jamal, paling elok wujud Nabi Muhammad. Siapa yang menciptakan? Allah. Nih guru jamal, elok, Allah menciptakan. Rasulullah, Allah yang menciptakan. Mungkin kita berhimmat mengesahkan Nabi. Apa Burdah mengatakan? Nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi. Puji aja sehebat-hebatnya Nabi Muhammad itu. Asal jangan memadahkan anak Tuhan aja. Jangan memadahkan itu. Yang penting kita memuji, karena bila kita memuji hebat-hebatan, habis-habisan, tetap Nabi Muhammad itu ciptaan Allah, khalqullah. Ya kah? Ini lebih nyaman lagi. Ini kita berlucuan aja. Tapi rame. Rancang kemana-mana. Pernah kalau makan apam? Makan apam. Apam itu makanan. Pasti ada nama ulah. Nang mau ulah apam itu acil. Dibuliki rencang-rencang sampai tahu. Lalu ngarannya apam berarti acil BIC. Ya kalau acil BIC tergantung acilnya, hendak gandal atau anak halus apam sih terserah. Sini nama ulah, bujur ada. Simak bicara ini. Jangan ceroboh dituduh. Katuju menuduh orang ceroboh-ceroboh. Ini kisah apam. Dan kisah paler lain apam ini. Acil bajual apam. Lalu ngarannya apam. Berarti acil tuh besi otomatis apam tuh ampun. Ngarannya apam. Supaya paham. Ini kan orang kita kampung ini mesti nyaman pahaman itu, jangan pindah ngalih-ngalih. Datang ini imol lah. Imol datang hendak mencari apam acil tadi. Lah hendak nukar apam, datang aja kalau ada acil. Cil, adakah apam pian? Cil, adakah apam pe? Ujar acil, ada apamku. Mananya cil aja imul. Hadang dulu ku ambilkan apamku di lemari. Ini berjualan. Lemari wadai. Datang acil menggulungkan lemari, ambil sin apam. Ngol aja sendiri. Ini apamku. Ingat sebutin, ini romos. Ini apam lain acil lah. Ini apam lain acil. Acil lain
apam dua, acil dua, paham lah. Lalu ujar acil, mul rasai apam kau gesiden. Nah jadi mul dirasai imul. Ujar imul, cil nyaman mana apam lah ya. Ujar imul nyamannya apam. Nyamannya apam. Apam itu kada merasa. Inya kada kalau pengen dipuji nyamannya apam, bergerak apam. Memang benar, kada mungkin. Kada mungkin. Kada mungkin. Berdiam aja dipuji apam itu berdiam. Dihina kada melawan dua. Ingat jangankan apam tuh merasa ingat tuh dipuji, merasa wujudnya kada besinya. Si apam tuh merasa kada merasa besi wujud. Bujur maqamut tawadhu. La wujuda lahu. Kada merasa wujud sama sekali apam tuh. Nyaman dimakan. Habis mau merasa habis apam tuh nang daun lah. Nyaman benar. Nyaman cileh apamnya. Ujar acil menyahuti. Itu apamku gitu. Karena ikam kenyamanan. Nah, kubari lagi ikam. Ikam nukar berapa? Nukar nih 2 bungkus. Nah, kubari sebungkus. Jadi 3 aku sebungkus menghadiah ikam. Kenapa? Acil kesukaan. Apamnya kada merasa, acil yang merasa. Kenapa? Karena sidin yang tukang ulah apam. Ujar acil itu ulahanku. Karena kamu memuji ulahanku, hakikatnya memuji sidin. Nang maulah ditambahi sebuting, pahamlah? Iya kah? Coba bayangkan, kalaunya apam tuh duduk imol, ya imol, bahcil. Mana karas, mana takerucut, mana bantat, mana hangit pulang, mana takerucut, aduh, mengelerot pulang, masam pulang. Ngajak imam makan apam. Apam sekali lagi kada tersinggung. Apam biasa aja. Apam biasa ya apa? Tapi acil yang merangut muha. Ikam nimo itu kada menghina apam, menghina aku. Tuh aku nama ulah. Kalau kusimbura kamu panas siden, sarik siden, ancaman sudah tuh hati-hati. Jadi orang kalau menghina orang, nang tuang ulah, nang tersinggung. Kalau ancaman bahaya, bagi orang kalau menghina orang, kalau pina dapat ajab daripada nama ulah itu. Ikam hendak nanggana kaparinya lagi jacil. Nih, salam aku nih nang gitu. Mau sidin sarik mulai, ya kalau. Ini Rasulullah, kadada Rasulullah sedikit pun cacatnya guru Jamalai. Misluhu la yujad. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala misalih. Tidak ada seumpamanya yang kau menyamai kejadian yang luar biasa, keelokan yang luar biasa. Kada kau orang menyamai Sayyiduna Muhammad. Jadi kalau kita memuji Nabi, hakikatnya memuji Allah. Karena itu ulahannya. Sebuting dulu masalahnya. Yang kedua pulang datang. Nang sebuting lagi contohnya. Kita memuji Nabi tadi. Lalu kita memuji wali pulang goroe. Memuji wali salahlah orang berhimmat memuji wali. Kan ada salah wali siapapun kita memuji asal sebuting asal pinanduk goroe. Makanya disuruh mengaji. Guru jangan kada memadahkan muridnya, dipadahkan ilmu ini.
Yang penting pinandu, yang penting kenal. Kalau sudah kenal, sudah pinandu, sudah paham, selamat. Bujuk ada guru jamaah. Dipadahi kayak guru jamaah tadi membacakan malakit guru yang tertulis tadi banyak mana 10 tahun itu pelajaran guru melajari kita bertulis bercatat supaya kan salah. Kita memuji Nabi bahimat kita memudahkan wali anu kayak ini wali anu kayak ini. Ternyata wali-wali itu hebat, bukan kehebatan si wali. Pahamlah. Kita sudah tahu wali itu hebat, bukan kehebatan si wali, tetapi hakikat yang ada di wali itu adalah Sayyiduna Muhammad. Jadi kadang ada kita mengesahkan Nabi, mengesahkan wali tuh melebihi pada Nabi ada. Kalau pun kita mengesahkan guru sekumpul hebat benar, lalu hebat pada Nabi kada kayak itu salah memahaminya, salah sangka. Kita memandangkan guru sekumpul wali siapakah hebat hebatnya pakai mukaddam wali besar hebatnya. Siapa lagi? Fakhrul Wujud Al Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, tinggi makam beliau. Kalau kada malu kata beliau aku sama Rasulullah, kupadamkan neraka ujar beliau. Kan luar biasa ini. Wali bisa memadamkan neraka. Ini karamat. Kenapa jadi hebat? Kita sudah tahu dalamnya wali-wali itu adalah wujud Sayyidina Muhammad. Gimana guru jamaah? Boleh bagaimana? Iya. Makanya di dalam ilmu nabras dikatakan al-wali huwa dhahir wa huwa nabi fil batin. Wali itu zahir, namun pada hakikatnya di wali itu adalah Sayyiduna Muhammad, ai nuruhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahirnya guru sekumpul, zahirnya faqih muqaddam, zahirnya wali-wali, hakikatnya Sayyiduna Muhammad. Walaupun kita berhimmat memuji wali, membesarkan Nabi, kita sudah tahu memuji wali itu hakikatnya adalah Sayyiduna Muhammad. Apa ujar Habib Ali mengatakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud." Tidak ada seorang wali, seorang alim, orang berkaramat itu berisi akhlak yang bagus kecuali sumbernya Sayyiduna Muhammad. Makanya akhlak yang di awak wali itu hakikatnya akhlak Sayyiduna Muhammad. Casing itu bahasa Inggris kerongkong. Tahu lah kerongkong? Kerongkong. Ini ada guru Jamal kerongkong. Ulun kerongkong. Pian ini kerongkong berasaan casing. Dalamnya roh. Roh apa? Roh Sayyidina Muhammad. Makanya Nabi Adam mulia karena roh Nabi Muhammad. Roh Muhammad itu disebut Qutbul Aqtab. Buka di dalam kitab Duratul Nasihin. Coba pian. Jadi kalau kita memuji wali ada salah. Melebihkan wali kan Bapak. Kita sudah tahu sehebat-hebatnya wali tetap dalamnya Sayyidina Muhammad. Berarti yang sebenarnya hebat siapa? Nabi. Zahirnya guru sekumpul. Hakikatnya Nabi, tapi di pandangan. Tapi jangan disampaikan Udin yang hebat dipadahkan Nabi salah. Udin, tapi hakikat Udin, hakikat Jamal, hakikat ilmu siapa? Nabi.
ketemu dengan Guru Jamal, pandang ke dalamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini bujur halus, dalamnya ganal. Ulun sudah melihat dasar ganal ampun sini ini. 30 tahun lebih bakawal mau sahabat guru lah. Mudah panjang umur kita guru bertahan lah. 30 tahun lebih bersahabat. Lebih 30 tahun lebih benar. 40 tahun. Tahu benar isi dalam sini itu. Waktunya guring kayak apa, waktunya bangun kayak apa, waktu tehereng kayak apa tahu. Dan ulun juga pernah dinasin yang pun ulun. Matinya punya hidup tauman. Han ulun melihatkan itu nabi-nabi mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi Isa 124.000 nabi dan rasul 300 rasul. Samuan itu diandaki Tuhan nur Nabi Muhammad. Wa kullu ayin atar rasul kiramu biha fa inna mattasat min nurihi bihim. Ini ulama mikir saya ini aja supaya kita ini jangan pina model apa hancak kayak kita tuh nah. Karena ada orang pada itu kita jangan melebihkan wali jangan. Lalu kita dipadahkan macam-macam babanya. Jangan kita tetap pegang. Karena kita sudah tahu wali itu hakikatnya nang ada di wadah wali tuh amalan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wali boleh. Wali besar Imam Syafi'i. Siapa madahkan Imam Syafi'i itu ada wali? Imam Syafi'i wali. Hanafi, Hambali, Maliki. Ghazali, Bukhari, Muslim, apalagi Abu Nang tadi, Nang Maturidi tadi. Itu wali barataan. Ilmu yang ada di wali itu samuan di ulama itu ilmu Rasulullah, amal Rasulullah. Apalagi itu gawian Rasulullah. Cuma casingnya Rasulullah banabak di awak wali. Iya kah? Banampak di awak. Nih. Minjam dulu. Minjam juga ini lah. Pinjamlah. Sebentar ya. Minjam dulu ya. Nih, minjam dulu ya. Minjam dulu ya. Minjam aja. Nih, ini kupiah. Kupiah ini lah. Ini kupiah. Mat, ini kupiah. Nang dilihat kopiah, tapi kopiah ini kenyataan, kenampakan daripada kain. Sudah mati selesai. Minjam aja. Pahamkah? Kain itu, kopiah itu kenyataan daripada kain. Ini baju. Baju ini kenyataan daripada nang dilihat baju. Nang dilihat jahir hakikatnya kain. Cuma jangan diperhatikan aku pakai kain salah. Memakai kain ya. Salah Anda. Ini aku pakai tapi hakikatnya kain. Pahamlah? Tampar nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Han, aku mengisahkan ini supaya kita ini pinandu. Jadi kalau kita mengisahkan wali, kada salah. Bahimat kita memuji wali, kada salah. Karena dalamnya Rasul. Bahimat kita memuji Nabi, kada salah. Karena dalamnya Allah Subhanahu. Nah, itulah Nabi kita tinggi pada maqam karena kada pernah terpisah dengan Allah Ta'ala. Guru sekumpul tinggi maqam karena kada terpisah lawan Sayyiduna dan orang-orang aulia. Tidak ada yang rendah makam tinggi karena bertaluk selalu berhubungan dengan Sayyiduna Muhammad. Jadi kita guru nyampaikan ke Nabi ke Allah Ta'ala. Salah. Jangan langsung ke Allah Ta'ala. Nabi kita tinggal.
guru udah tinggal, nah rusak kita. Makanya gurunya ada sudah, alhamdulillah. Guru menyampaikan kepada Nabi. Walhasil kemudian daripada itu Nabi Mi'raj malah jadi kita supaya kita ini sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu jangan ditinggal. Itu kewajiban karena sembahyang itu nang Mi'rajnya kita berataan. Mun hendak melihat peristiwa Mi'raj itu di sembahyang itu. Sembahyang itu nah kaitulah ibadah Nabi kepada Allah. Jadi kita melihat awak kita ini gawian Nabi di awak kita. Kalau kita mutabaah awak Nabi zahir dan batin, berarti kita ini duduknya di Isra dan di Mi'raj. Nah cukup aja dulu ingin sini dulu gue karena sambungannya pulang setengah sedang dah karena pulang sambungannya paket suara malam Senin belakang ini Senin belakang seminggu lagi malam besok malam Senin imbah itu Senin belakangnya tanggal 13 pohon berarti malam tanggal 14 lah pokoknya malam Senin belakang ini malam besok malam Senin kelak. Nah malam Senin dihadap mudah-mudahan pian tahu ulun begamatan mengadakan acara haul. Nah ulun gak ada mengundang cuma ulun bahabar aja ulun mengadakan di rumah ulun kecil-kecilan. Nah, cuma pian ulun habarakan saja. Jadi ulun kada mengundang nang behimat tuh ada. Ulun habarakan bener mudah-mudahan pian mendengar kabar ini lah malam Senin belakang. Mudah-mudahan kita dengan adanya ke-7 Maulidan, Mahaul Paguruan, mudahan kita diberkahi oleh Allah Ta'ala. Mudahan nang susah hidup sugih, nang urusan pinamuce mudahan lancar, mudahan nang berdosa diampuni Allah, mudahan nang hendak kawin punya kada kawak ben kawin, nang sudah kawin hendak beranak kada kawak kemudian beranak, asal bini nang beranak dengan laki. Nang sudah beranak kemudian anak-anak kita nih menjadi anak nang soleh dan soleha, paasian lawan kita, cinta Allah, cinta Nabi, cinta orang tua, cinta alam semesta, ya kah? Dan nang sudah kawin mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau sudah sakinah mawaddah warahmah maka dengan mudah ia mengizinkan lakinya kawin. Gitu. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, insya Allah karena kita berdapat lagi. Malam esok kita tetap sebelah beracaraan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Mau ada kata-kata salah, jangan dibuat di dalam hati. Kita bagus membuat kata-kata yang bagus. Kata-kata yang bagus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Nabi Muhammad dibuat di dalam hati supaya dapat pandangan dari Allah. Kemudian kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita bisa berdapat lawan Nabi. Kucing kurus mandi di papan kayunya jadi, badan kurus bukan tak makan. Mudah-mudahan kita bisa selalu keingatan lawan Nabi. Kucing kurus mandi di papan kayu jadi, badan kurus bukan tak makan. Kurus kumpul bari kurus pada awak pian, memikirkan, mentafakurakan wujudnya Nabi. Kucing kurus mandi di papan kayu jadi, badan kurus bukan tak makan, karena hati selalu panah di dalam wujudnya Nabi. Kucing kurus mandi di papan kayu jadi, badan kurus bukan tak makan. Mudah-mudahan bini kita mengizinkan kita kawin lagi. Buah kedondong, buah kuini, buah durian, buah tiwadak, buah lay, buah langsat, itulah nama-nama buah. Bigi lombok, bigi kestela, bigi durian, bigi lay, bigi nangka, bigi tiwadak, bigi rambutan, bigi manggis, bigi langsat, bigi anggur, bigi nang paling lonyot. Iwak julung-julung dibuat. Sebentar lagi. Iwak julung-julung dibuat dalam peti. Iwak julung-julung dibuat dalam peti.
kalau minta tolong bertawassul lawan Nabi. Ada lagi nang turun sedikit tapi ya juga naik. Iwak jolong-jolong dibuat dalam peti. Mun hendak minta tolong bertawassul lawan guru Zaini. Nah, ya kah? Iwak jolong-jolong dibuat dalam peti. Mun hendak minta tolong, ayolah kasih begini lagi. Nah itu jadi sampaikan, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, mudah-mudahan kabul hajat, dan yang menyumbang nih mudah-mudahan Tuhan balasakan gurulah dengan sebanyak-banyak. Doakan kami guru jamaah guru-guru, mudah-mudahan sukses terus di dalam pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, untuk menambah keberkahan malam hari ini kami mintakan untuk memimpin pembacaan doa Habib Zainal Absi. Oleh beliau silakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالشهادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.